Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Teddy Rusman MSI dan Ibu Dr. Pujiati SPD MPD. Perkenalkan saya Riantin Zara dengan nomor NPM 1913031056 akan membahas mengenai proposal penelitian dengan judul Pengaruh Mata Kuliah Kewirausahaan, Media Sosial, dan Lingkungan Keluarga terhadap Pembentukan Literasi Bisnis Mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Lampung tahun akademik 2018-2020. Berikutnya latar belakang masalah penelitian yang saya ambil yaitu karena jumlah pengangguran terdidik yang berasal dari perguruan tinggi dikhawatirkan akan semakin bertambah, salah satu penyebabnya adalah mahasiswa cenderung memiliki keinginan untuk menjadi seorang pegawai negeri atau karyawan swasta. Orientasi mahasiswa untuk menjadi pegawai atau karyawan mengakibatkan kurangnya kreativitas dan keterampilan dalam mencari alternatif lapangan pekerjaan. Namun saat ini, minat berwirausaha masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa, masih sangat kurang, bahkan perkembangan wirausahawan minim. Literasi sangatlah penting dalam mempersiapkan calon wirausahawan, namun tidak serta-merta pengetahuan akan melahirkan seorang wirausahawan secara langsung, dilihat dari data jumlah pengangguran terdidik yang masih banyak. Pembelajaran wirausaha sangat diperlukan bagi seorang wirausaha dalam memulai dan mengembangkan usahanya, meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengembangkan peluang usaha yang ada, membangun jejaring usaha, serta menentukan strategi usaha yang paling tepat. Maka dari itu, peran pengetahuan diharapkan mampu membentuk karakter calon wirausaha. Beberapa faktor pendorong pertumbuhan kewirausahaan yaitu dengan adanya pemberian kompetensi pengetahuan mata kuliah kewirausahaan secara intensif, kemajuan media sosial digital, dan juga adanya dorongan dari lingkungan internal. Kurangnya literasi bisnis akan mempengaruhi kehidupan banyak orang, keluarga, teman, dan mitra bisnis sebagai akibat dari pengambilan keputusan yang buruk, dan ini akan berdampak buruk pada struktur ekonomi secara keseluruhan. Bahkan akan mempengaruhi kekayaan nasionalnya dan pada akhirnya akan mengurangi tingkat kesejahteraan. Berikutnya pembahasan mengenai permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian dalam proposal penelitian ini berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana pengaruh mata kuliah kewirausahaan, media sosial, dan lingkungan keluarga terhadap pembentukan tingkat kompetensi literasi bisnis mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Unila 2018-2020. Berikutnya mengenai tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui pengaruh mata kuliah kewirausahaan, media sosial, dan lingkungan keluarga terhadap pembentukan tingkat kompetensi literasi bisnis pada mahasiswa pendidikan ekonomi 2018-2020. Berikutnya manfaat hasil penelitian. Ada dua manfaat yang dapat saya ambil. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu menjadi bahan masukan bagi pengembangan teori yang berkaitan dengan literasi bisnis. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru sebagai hasil dari pengamatan dan juga penelitian, memberikan wawasan yang lebih mengenai pengetahuan berbisnis. Kemudian manfaat praktisnya ada di proposal penelitian. Selanjutnya, literasi bisnis. Kajian teori mengenai literasi bisnis, yaitu situs web definition mendefinisikan literasi bisnis sebagai pengetahuan dan pemahaman tentang fungsi keuangan, akuntansi, pemasaran, dan operasional organisasi. Hal ini menurut Bu Science Literacy pada tahun 2019. Sebagaimana dijelaskan, mata pelajaran keuangan dan literasi keuangan juga merupakan bagian dari literasi bisnis. Berikutnya mengenai kewirausahaan. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan suatu persaingan. Berikutnya, kajian teori mengenai media sosial. Media sosial adalah sebuah media berbasis online di mana penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jaring sosial, wiki, forum, dan juga di dunia virtual. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis website yang menggunakan komunikasi menjadi dialog interaktif. Berikutnya mengenai lingkungan keluarga. Kajian teoritis mengenai lingkungan keluarga menurut Connie Semiawan pada tahun 2010, lingkungan keluarga adalah media pertama dan utama yang berpengaruh terhadap perilaku dalam perkembangan anaknya.
Orang tua juga berperan sebagai pengarah bagi masa depannya, artinya secara tidak langsung orang tua juga dapat mempengaruhi minat anaknya dalam memilih pekerjaan, termasuk dalam hal menjadi wirausaha. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Wasti Sumanto pada tahun 2008, bahwa orang tua atau keluarga merupakan peletak dasar bagi persiapan anak-anak agar di masa yang akan datang dapat menjadi pekerja yang efektif. Berikutnya mengenai jenis penelitian. Jenis penelitian dalam proposal yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh mata kuliah kewirausahaan, media sosial, dan lingkungan keluarga terhadap tingkat kompetensi literasi bisnis pada mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah kewirausahaan, menggunakan media sosial, dan dalam lingkungan keluarga terdapat bisnis yang dijalankan yang dalam beberapa tahun belakangan ini, bisnis sedang populer akibat adanya situasi krisis ekonomi. Selain itu, bagi pelajar muda yang duduk di bangku sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sarjana, atau pasca sarjana, literasi bisnis memiliki arti penting bagi perkembangan pengambilan keputusan keuangan, khususnya pendidikan ekonomi 2018 sampai 2020. Berikutnya mengenai variabel penelitian, ada dua variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Yang pertama, variabel dependen, yaitu variabel dalam penelitian ini adalah pembentukan literasi bisnis. Berikutnya, independen. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel independen, yaitu mata kuliah kewirausahaan, media sosial, dan juga lingkungan keluarga. Berikutnya mengenai definisi operasional variabel. Yang pertama, variabel dependen atau variabel X, yaitu literasi bisnis. Yang dimaksud di sini adalah kemampuan mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung untuk mengetahui segala bentuk informasi dan pemahaman tentang bisnis melalui berbagai cara, sehingga dapat menghasilkan suatu ide-ide kreatif dan inovatif untuk melakukan suatu usaha. Berikutnya, variabel independen ada 3. Yang pertama, variabel kewirausahaan yang dimaksud merupakan perwujudan dari pendidikan yang berwawasan kewirausahaan, yaitu pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip dan metodologi ke arah pembentukan kecakapan hidup atau life skill. Berikutnya mengenai media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jaringan sosial, wiki, forum, dan juga dunia virtual. Variabel yang ketiga yaitu lingkungan keluarga, merupakan aktivitas utama kehidupan seseorang berlangsung sehingga keluarga menjadi penentu dalam perkembangan seseorang. Berikutnya mengenai populasi, dalam penelitian ini yakni mahasiswa pendidikan ekonomi tahun akademik 2018 sampai 2020 yang sudah pernah mengambil mata kuliah kewirausahaan, menggunakan media sosial dan terdapat lingkungan keluarga yang memiliki bisnis yang berjumlah 215 orang. Berikutnya mengenai sampel yang digunakan dalam teknik dalam penelitian ini yaitu proportional random sampling, di mana alasan peneliti mengambil teknik sampel ini yaitu karena semua populasi sudah terfasilitasi atau sudah mengambil mata kuliah kewirausahaan, menggunakan media sosial, dan juga terdapat lingkungan keluarga yang memiliki bisnis. Maka tidak adanya klasifikasi atau kriteria tertentu, dan sampel dalam penelitian berasal dari populasi yang berstrata. Sampel dalam penelitian ini yakni mahasiswa pendidikan ekonomi tahun akademik 2018 sampai dengan 2020. Berikutnya mengenai teknik pengumpulan data. Yang pertama, angket. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik angket atau kuesioner yang disebarkan sudah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu menggunakan skala sikap sesuai dengan tingkat literasi bisnis mahasiswa. Angket bersifat tertutup di mana responden hanya boleh memilih satu alternatif jawaban saja yang telah tersedia dalam angket. Seperangkat nilai atau angka yang digunakan atau ditetapkan kepada responden dengan tujuan mengukur tingkat literasi bisnis adalah dengan menggunakan skala Likert 1-4. Yang kedua, teknik pengumpulan datanya mengenai validasi ahli, dan juga yang ketiga, validitas eksternal. Berikutnya teknik analisis data. Dalam teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah dengan statistik deskriptif, di mana statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness. Hal ini menurut Ghazali pada tahun 2011. Sedangkan presentasi kemampuan dasar literasi bisnis didapatkan melalui membagi skor total jawaban responden dengan skor total maksimal jawaban responden, kemudian dikalikan dengan 100. Berikut materi mengenai pembahasan mengenai proposal penelitian saya.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri.